Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kali ini kita mau bikin bubur candil atau kalau bahasa Jawanya orang Jawa bilang jenang grendul ya, yang teksturnya itu seperti ini. Dia lembut sekali ya. Kita tes rasanya dulu ya. Dia itu kenyal, manis, juga lembut ya. Kita tes rasanya dulu ya. Benar-benar lembut ya Bunda ya. Wangi dari tepung gaplek itu benar-benar nikmat ya. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya hingga selesai ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk membuat jenang grendul atau bubur candil ya Bunda ya, di sini kita siapkan dulu bahan untuk butiran candilnya ya. Di sini ada 30 gram tepung ketan putih ya. Kemudian ada 35 gram tepung gaplek ya, atau tepung ubi kayu ya. Kemudian ada juga 1 sendok teh gula pasir, kemudian ada 60 ml air hangat ya. Bila tidak ada tepung gapleknya, bisa menggunakan keseluruhannya menggunakan tepung ketan putih ya. Kemudian untuk bahan kuahnya di sini ada 200 ml air putih biasa ya. Kemudian ada 1 lembar pandan dan ada 60 gram gula merah ya. Boleh disisir, boleh juga utuhan seperti ini ya, sebab saya menggunakan gula merah yang kualitas bagus, makanya tidak perlu disisir ya. Dia cepat sekali larutnya ya. Pertama-tama dalam mangkok yang agak besar kita saring tepung gapleknya ya. Kemudian masukkan juga gula pasir dan juga tepung ketan ya. Kita aduk, kita saring hingga tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil ya, supaya nanti menghasilkan jenang grendul atau jenang bubur candil yang halus ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit air hangatnya ya Bunda ya. Masukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk menggunakan spatula ya. Seperti ini hingga dia bisa dibentuk ya. Harus menggunakan air yang hangat ya Bunda ya. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, kemudian kita siapkan 1 piring yang kita kita taburi sedikit dengan tepung ya. Kemudian kita sisihkan, cuci tangan. Kemudian kita bulatkan adonan kecil-kecil ya Bunda ya. Kita bulatkan adonan kecil-kecil saja ya, supaya dia cepat matang ya.
seperti ini. Lakukan ke semua, kemudian kita taruh ke piring tadi ya. Lakukan ke semua adonan ya, hingga dia selesai ya. Setelah keseluruhan dari adonan bubur candilnya kita bulatkan kecil-kecil seperti ini ya bunda ya. Kemudian kita panaskan air, kita didihkan ya. Setelah air mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan butiran dari candil tadi ya bunda ya. Kita masukkan menggunakan api sedang, biarkan bubur candilnya mengapung ya, tertanda kalau sudah mengapung bubur candil itu sudah matang ya. Sambil sesekali kita aduk ya, supaya tidak ada bubur candil yang lengket di bawah ya. Setelah keseluruhan dari bubur candil mengapung seperti ini ya bunda ya, tertanda bubur candilnya, adonan bubur candilnya sudah matang ya. Kemudian kita tiriskan ya, kita tiriskan. Setelah itu kita membuat sausnya ya, atau adonan kuahnya ya. Kita masukkan 200 ml air, kemudian 1 batang daun pandan, kemudian kita masukkan gula merahnya juga ya. Rebus hingga mendidih ya. Setelah air dari kuah ya, kuah gula merahnya sudah mencair seperti ini ya, kemudian kita matikan apinya ya. Kita matikan apinya, biarkan dia hingga dingin ya. Jangan lupa disaring sebab dalam gula merah itu banyak kotorannya. Setelah bubur candilnya matang, kemudian adonan gula merahnya juga sudah matang ya. Kemudian di sini kita siapkan bahan pengentalnya ya bunda ya. Bahan pengentalnya itu terdiri dari 2 sendok makan air matang ya. Kemudian ada 1 sendok makan itu tepung ketan putih ya. Kemudian kita campurkan kedua bahan ini hingga kedua bahan ini tercampur rata ya, dan tidak ada yang bergerindil ya. Nah, setelah tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam air gula merah ya. Ke dalam air gula merah tadi kita masukkan ya. Kita masukkan seperti ini. Setelah itu kita masukkan juga adonan bubur candilnya ya. Nah, kita masukkan ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya, sambil terus diaduk ya bunda ya. Biarkan dia mengental dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya. Jangan sampai ditinggal ya bunda ya, seperti kita membuat bubur sumsum ya.
Nah, seperti ini. Sambil terus diaduk ya. Nah, setelah bubur candil meletup-letup seperti ini ya, dan teksturnya dia juga sudah mengental seperti ini ya Bunda ya. Tertanda kalau bubur candil itu sudah matang ya. Setelah ini kemudian kita matikan apinya ya. Kita matikan apinya ya. Setelah bubur candil yang kita buat sudah matang, kemudian kita siapkan untuk bahan saus santannya ya. Di sini ada 65 ml santan ya. Kemudian ada 100 ml air ya. Kedua bahan ini kita masukkan ke dalam panci ya. Tambahkan sedikit garam ya Bunda ya. Setelah itu kita rebus hingga mendidih ya. Taruh bubur candil dalam mangkok ya Bunda ya. Setelah itu taburin dengan saus santan ya. Saus santan tergantung selera saja ya Bunda ya. Nah, seperti ini bubur candil siap disajikan ya. Teksturnya itu lembut sekali seperti ini ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.